Pembahasan soal UTBK TKA Fisika. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Nomor 21. Jika batu dalam jumlah yang sangat banyak dilempar ke segala arah dengan kecepatan V, luas maksimum dari sebaran batu tersebut adalah. Nah, untuk kerjaan soal seperti ini sebenarnya agak aneh ya soalnya. Oke, tapi untuk kerjaan soal seperti ini tuh sebenarnya kita cukup gambarkan saja kayak gerak parabolanya. Karena kan di situ dikatakan ke segala arah yang berarti dia membentuk suatu sudut. Jadi kalau kita gambarkan kan lintasan seperti ini. Nah, ini batu dilemparkan ke segala arah. Kita anggap arahnya begini. Otomatis kan dia membentuk suatu lintasan parabola ya. Yang ditanya luasannya, berarti luasannya itu ininya. Nih, berarti kita hitung luasan dari lintasan yang ditempuhnya itu. Dengan jarak dari batu pertama dilempar hingga jatuh ke tanah lagi, itu kan disebut sebagai X-max. Nah, sekarang kita tinggal cari X-max itu rumusnya apa? Nah, kalau di gerak parabola kita udah tahu kalau X-max itu rumusnya V0 kuadrat sin 2 alfa per G ya. Oke. Nah, karena di sini adalah dikatakan luas maksimum, berarti nilai sin 2 alfa itu harus sama dengan 1 biar bernilai maksimum. Sehingga didapatkan X max-nya itu adalah V0 kuadrat per G. Ya, oke. Nah, untuk mencari luas area yang dibawa yang diarsirnya itu berarti kita bisa gunakan pi X max kuadrat. Seperti itu aja. Berarti kita masukkan pi X max-nya itu adalah V0 kuadrat per G. Kuadratkan. Sehingga didapatkan A-nya itu adalah pi V pangkat 4 per G. Jadi nanti ini yang bisa kalian isi deh. Jadi kalau ditanya berapa luas maksimumnya, berarti kalian bisa jawab yang ini G kuadrat ya. Yang A. Seperti itu. Next ke soal nomor 22. Berikut adalah gambar kecepatan versus waktu dari mobil dan skuter. Oke, di sini ada mobil sama skuter ya. Perbedaan jarak yang ditempuh antara mobil dan skuter selama 15 detik. Selama 15 detik. Oke, berarti kita ninjau hanya dari 0 sampai 15 detik aja ya. Oke, kemudian ditanya waktu ketika berpapasan. Nah, pertama kita hitung waktu yang ditempuh mobilnya dulu deh. Mobil. Berarti mobil itu adalah garis OAB. Itu membentuk O ke A doang ya, membentuk kayak segitiga. Berarti kita bisa gunakan setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya itu adalah 15 ya. Dikali tingginya itu adalah 45. Sehingga didapatkan 337,5 meter. Ini baru perpindahan yang dilakukan oleh mobil. Sekarang kita hitung untuk yang skuter. Yaitu membentuk persegi ya. Jadi panjang kali lebar. Panjangnya itu 15 dikali 30 sehingga didapatkan 450 meter. Berarti jarak yang ditempuhnya itu 3375,5 untuk yang mobil, untuk yang skuternya itu 450. Berarti kita bisa tinggal hitung selisihnya, itu tinggal kita kurang. Berarti 112,5 meter. Berarti ini adalah selisih jaraknya. Oke, selisih jaraknya. Nah, untuk mencari mobil mengejar skuter atau ketika berpapasan, langkah pertama yang harus kalian tahu itu adalah kalau kedua benda ini dia bergerak beriringan. Artinya gini, kalau di sini mobilnya ke kanan, maka skuternya juga ke kanan atau kebalikannya ya. Otomatis kita bisa pakai cara cepat yang delta T sama dengan delta S per delta V. Mungkin kalau kalian yang udah pernah nonton video yang pernah Mimin bahas tentang perpindahan ini pasti kalian tahu. Nah, delta S-nya itu yaitu jaraknya 12,5 per. Nah, delta V-nya itu karena di sini arahnya beriringan, berarti kita tinggal kurangin aja. Yaitu V-nya itu 45 dikurang 30, yaitu jarak di sini. Itu 45 dan 30. Pada saat T-nya itu 15 second. Sehingga V-nya itu 15 meter per second. Kita masukkan ke sini 15. Sehingga didapatkan 7,5 second. Tapi pertanyaannya itu adalah waktu totalnya ya. Jadi waktu totalnya dari awal bergerak itu kan 15 second. Tinggal ditambah 7,5 secondnya itu. Jadi didapatkan 22,5 second.
Jadi jawabannya 22,5 second dan 112,5. Jadi kalau di option jawabannya itu yang B. Seperti itu aja. Next ke soal nomor 23. Sebuah balok diletakkan pada bak terbuka yang sedang mulai bergerak dengan percepatan 2 meter per second. Oke. 2 meter per second kuadrat. Masanya itu adalah 10 kg. Jika koefisien gesek statik dan kinetik antara lantai bak terbuka dan kotak berturut-turut adalah mu statiknya itu adalah 0,5 dan mu kinetiknya itu adalah 0,2. Maka gaya gesek yang diberikan lantai bak terbuka pada kotak adalah, nah sebenarnya kalau ngerjain soal gini sih karena di sini dikatakan mulai bergerak ya. Mulai bergerak tuh sebenarnya kalau kita simpulkan tuh Fs-nya itu sama dengan M kali A kurang dari 9 mu S. Kayak gini doang, kali M. Nah ya udah kita tinggal masukin M dikali A-nya. M-nya itu 10 dikali A-nya itu 2. Ya udah jadi jawabannya langsung aja 20 Newton. Kenapa? Karena kan di sini kita udah diketahui percepatannya. Jadi kalau percepatannya itu diketahui itu tuh maksudnya itu dia udah termasuk resultan gayanya, yaitu gaya geseknya. Jadi kita bisa langsung jawabannya 20 Newton. Next ke soal nomor 24. Jari-jari roda gigi depan R1 dekat pedal pada sebuah sepeda lebih besar daripada roda gigi belakang. Oke, berarti kita gambarkan di sininya itu adalah yang R1 dan di sini adalah R2 yaitu yang lebih kecil ya. Oke. Jika roda gigi depan dikayuh dengan kecepatan omega 1, kecepatan sudutnya itu omega 1, berarti di sini omega 1 ya, maka kelajuannya itu sebesar V. Oke. Jika diharapkan kelajuan sepeda itu 2V, oke, kelajuannya itu 2V, tetapi omega 1 dan omega 2-nya itu dan R1-nya itu tetap. Maka jarak besar jari-jari roda gigi pada pusat roda belakang adalah di sini itu berapa gitu. Ya. Nah, berarti kalau ngerjain soal kayak gini kita tahu kalau hubungan ini adalah hubungan roda-roda ya. Kalau dari gambar itu V1 itu akan bernilai V2. V1 rumusnya omega 1 kali R1 sama dengan omega 2 dikali R2. Ya. Jadi kita bisa misalkan saat kecepatannya itu V, berarti omega 2-nya itu V per R roda ya. Paham maksudnya? Jadi saat kecepatannya itu V, kita bisa masukin omega itu kan V per R. V-nya itu adalah V, R-nya itu R rodanya. Nah, kemudian dikatakan kalau omega 2 aksennya itu V-nya itu menjadi 2V per R roda. Oke, ditanya itu roda belakangnya itu berapa kayak gitu. Paham nggak maksudnya? Ngerti ya maksudnya? Nah, sekarang kita tinggal substitusin ke sini. Jadi maksudnya itu omega 1-nya itu adalah omega 2 dan omega 2-nya itu adalah omega 2 aksen. Jadinya omeganya itu adalah V per R roda dikali R1 sama dengan 2V per R roda dikali yang perubahannya yaitu R2 aksennya itu. Jadi kita coret didapatkan R2 aksennya itu adalah setengah R1. Jadi nanti jawabannya setengah R2-nya ya. Jadi jawabannya itu nanti yang A. Seperti itu. Nah, mungkin ini agak bingung ya untuk yang soal ini, tapi coba kalian pahami lagi aja. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan tanya di kolom komentar, DM Instagram atau tanya di grup diskusi. Oke? Cukup sekian pembahasan soal untuk TKA Fisika part 7. Sampai jumpa di part selanjutnya.